Oke, buat Alia di sesi general ini ada hal apa nih yang pengen didiskusikan? Kita akan ngobrol santai. Hmm, mungkin kalau untuk seputar interview ya Pak, Interview. misalnya ya misalnya suka ada pertanyaan kayak alasan berhenti kerja gitu Pak. Sebaiknya kita jawabnya itu lebih kayak ke intinya aja, misalnya kayak kontrak habis atau sebenarnya di balik kontrak itu tuh ada alasan lain gitu Pak. Ya, oke. Jadi gini, pada saat kita ditanya terkait dengan alasan berhenti itu apa, kita harus menyadari dalam hal ini itu adalah satu, kita harus menjawab jujur. Kedua, kita Hmm. harus menjawab dengan terlihat profesional. Yang nomor tiga, tidak menjelekkan diri sendiri. Iya, Ya, yang keempat, tidak menjelekkan perusahaan kemarin beserta isinya, kayak gitu. baik. Dan yang kelima adalah tidak membocorkan informasi atau rahasia. Dan yang keenam, jangan ngaco. Jadi jangan jawab asal, kayak gitu. Iya, baik. Nah, pada saat kita menjawab pertanyaan ini, kita harus menjawab dengan PD, gitu. Bahwa keluarnya kita itu bukan karena hal yang negatif, buruk, atau mengada-ngada atau gimana. Dan jangan lupa kamu di situ juga boleh menyampaikan kontribusi kamu selama ada di sana, gitu. Kontribusi ya Ya, baik. misalkan kamu keluar dari sana karena perusahaan melakukan PHK, nggak apa-apa, nggak masalah, gitu. Nah itu seperti itu Pak gitu. Sampaikan saja kayak gitu, gitu. Oh ya ya ya. Alasan saya berhenti dari perusahaan sebelumnya adalah karena saya mengalami PHK beserta beberapa Hmm, karyawan yang lain. Selama saya baik bekerja baik. di sana, saya sudah memberikan kontribusi ini, nggak apa-apa, nggak masalah kayak begitu, gitu. Itu Oh, juga juga nggak apa-apa, jujur saja kalau memang itu memang karena PHK gitu, misalkan kan, iya itu nggak iya. ada masalah gitu. Kalau misalkan Oh, ya ada penyebab-penyebab lain gitu, misalkan iya. ini aku kasih gambaran dulu ya. Biasanya tuh yang teman-teman tuh kayak takut untuk ngomong itu, misalkan itu. Terus ada juga beberapa itu yang gini, dia misalkan gini, loh kamu kan belum ada pekerjaan pengganti, kenapa kamu udah resign Iya dulu gitu kan? iya Nah, iya. sebenarnya ada hal yang bisa mungkin terjadi, misalkan kamu sampaikan saja bahwa sebelumnya saya telah mengikuti proses rekrutmen di perusahaan B, dan saat itu saya merasa bahwa saya harus melakukan resign dahulu sebelum saya pindah ke perusahaan B karena ada one more notice. Namun pada saat Iya. saya sudah resign dari perusahaan sebelumnya, untuk proses rekrutmen di perusahaan B ini mengalami pending itu, sehingga saya Hmm, harus menunggu. Itu ya nggak masalah kayak begitu. iya. Mungkin nanti ada yang Baik. disampaikan lagi. Karena gini, kalau ditanya alasan resign, ada yang cuma nanya Iya. saja, ada yang bener-bener dalam tanda kutip kayak dikepoin didalemin lagi gitu loh. Iya. Gitu. Ada yang nanya sampai alasannya kenapa PHK, di PHK karena apa? Dan seperti itu juga Pak. Ya memang, lah balik lagi tadi. Makanya aku bilang, pada saat ditanya di PHK karena apa, satu, kamu jangan menjawab sesuatu yang kamu nggak ngerti memang gitu. Atau yang Iya. kamu taunya cuma umum, jangan coba, kalau kamu taunya umum, jangan eh, sok-sokan tahu detailnya gitu, paham nggak? Gitu. Kalau kamu tahu cuma umum nggak Hmm, masalah gitu. Gitu. iya iya. Manajemen mengambil keputusan, terus sampaikan aja misalkan sebelum dilakukan PHK pada suatu hari waktu itu semua karyawan dikumpulkan Pak. Saat itu Oh iya iya ketua iya. HR kami menyampaikan misalnya kayak di pabrik gitu ya gitu. Iya. Bapak ini selaku ketua HR departemen waktu itu menyampaikan bahwa melihat kondisi ekspor produk kita mengalami penurunan sehingga dengan berat hati perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Namun Iya nantinya iya. apabila kondisi perusahaan sudah membaik, dipersilahkan Oh bagi iya iya. teman-teman untuk melamar lagi atau nanti Ah, mungkin kami akan memanggil teman-teman untuk bergabung kembali karena ini iya memang betul betul. berkaitan dengan kondisi perusahaan. Mohon dimaklumi. Nah, Hmm, itu kan boleh disampaikan, nggak masalah gitu. berarti nggak apa-apa itu ya Iya Pak seperti gitu, itu. nggak masalah loh karena loh kenapa kok diginiin kayak gini. Nanti mungkin kadang kan gini ya, bahasa bahasa mendalami itu kan ada yang tenang kayak barusan, ada yang kayak intimidating. Jadi misalkan bikin kita panik, misalkan kayak loh kan, tapi kan kalau kamu bagus harusnya bukan kamu dong yang di PHK gitu-gitu. Iya Gitu-gitu ya. betul betul Pak. Nggak masalah kok, tenang saja.
Betul, Bu. Namun mohon maaf untuk terkait dengan melakukan PHK tersebut, siapa yang dipilih untuk dilakukan PHK, saya yakin perusahaan, manajemen, bagian human capital sudah mempertimbangkannya dengan bijak dan saat itu juga sudah Iya, disampaikan, apabila memang pada saat kondisi perusahaan sudah membaik, kami nanti mungkin akan diundang atau kita diperkenankan kok untuk melamar kembali iya, apabila sudah terlihat ada informasi lowongan pekerjaan yang dibuka. Namun karena di sini saya ingin bekerja di bidang ini, tentunya saya iya. tidak mungkin hanya menunggu saja, saya pasti akan mencari peluang di tempat lain dan saya merasa bahwa kemampuan saya ini dapat diaplikasikan di perusahaan Ibu, karena beberapa waktu yang lalu saya melihat ada kesempatan untuk menjadi ini, gitu. Tenang saja. Jadi mau Hmm, ditanyanya cuma simple, langsung next ke iya, pertanyaan selanjutnya atau gimana, itu nggak masalah. Terus misalkan ada juga yang waktu itu alasan resign itu ngurusin keluarga, itu beberapa juga ada. Jadi hmm, teman-teman misalkan yang perempuan nih, karena kamu perempuan ya, ada yang resign karena pengen ngurus anak dulu, habis itu mau kerja lagi, iya. itu juga nggak masalah. Di Oh, situ, iya, iya. ya misalkan gini, alasan kan misalkan gini kondisinya, resign, terus ngurus anak dulu tuh biasanya tuh 2 tahun, 3 tahun, terus baru mau kerja Iya, lagi. Nah, iya, betul. di sini kan kamu sebenarnya ya HR pasti juga udah bisa baca, kita user juga bisa baca bahwa ini, oh ini Harisnya tuh paling karena ada family ini. Tapi di situ kamu juga Iya, bisa menyampaikan bahwa gitu, alasan kamu keluar pertama itu karena tadi ngurus anak tadi. Tapi di situ iya. jangan sampai lupa, jangan berhenti di situ. Tonjolkan kontribusimu waktu masih kerja dan tonjolkan hal produktif lain yang kamu lakukan selama kamu di rumah Hmm, gitu. Sehingga pada saat kamu nanti direkrut lagi, momen kamu di rumah ini nggak bikin pengetahuan atau pengalamanmu itu jadi banyak yang hilang, yang lupa gitu. Itu ada iya, kondisi iya. begitu juga, kayak gitu. Itu nggak masalah. Ada yang resign karena memutuskan melanjutkan tingkat pendidikan, ada. Aku punya beberapa contoh teman, dia itu kuliah sambil kerja, gitu. Kemudian setelah itu, setelah dia lulus kuliah, dia resign, gitu. Iya. Nah, alasan resign-nya kenapa? Karena sebelumnya dia waktu mulai kerja, dia menggunakan ijazah SMK-nya. Pada saat kuliah, maka dia kuliah Oh, iya, sambil iya. kerja, misalkan jadi operator produksi. Jadi Iya. pengalaman dia kerja di operator produksi itu pakai ijazah SMA atau SMK-nya. Misalkan dia kuliah misalkan jurusan marketing. Nah, saat lulus, nanti ditanya, loh sebenarnya kan kamu udah kerja, kenapa kamu ini? Karena kamu bilang aja, gitu, bahwa saya ingin mencari kesempatan kerja yang memberikan saya kesempatan untuk mengaplikasikan kemampuan marketing saya, kayak gitu. Nggak yang ini lagi, nggak masalah kok, gitu. Nanti di dalamnya kayak gimana pun, itu kita harus tenang saja. Jadi, mendalami Tenang ya, Pak. mendalami alasan itu, kamu bisa melihat gini, bukan mau cari aib ya, balik lagi ya, bukan mau nyari kejelekanmu, bukan nyari kejelekannya perusahaan, bukan pengen kamu bocorin rahasia, bukan. Itu hanya kayak kamu jadi terarah sesuai dengan pertanyaan tadi nggak? Karena ya tadi, ada yang bahasanya buat aku tuh biasa, ada yang mungkin intimidasi, dan ini kan bukan hal yang terbiasa kita obrolin di kehidupan sehari-hari. Alasan kamu keluar apa? Kalau mau sikat gampang, alasan kamu keluar kenapa? Saya resign. Selesai. Ya resign aja kenapa? Nah, itu yang biasanya orang bingung, gitu. Kalau misalkan, ya karena kontraknya habis. Loh kontraknya habis kenapa nggak diperpanjang? Lah balik lagi, gitu. Sejak awal kontraknya gimana? Kalau kamu tenang kan enak. Sejak awal saat saya masuk ke perusahaan ini sudah disampaikan selama rekrutmen bahwa ini sistemnya kontrak 1 tahun dan tidak akan diperpanjang, misalkan gitu. Atau sejak awal masuk memang kontraknya ini sekian bulan dan ini hanya berdasarkan project yang ada project base dan tidak akan diperpanjang, gitu. Ya nggak masalah, nggak ada masalah di situ. Ini hanya butuh ketenangan saja. Nah, coba nanti kamu kumpulkan skenario-skenario, mungkin kamu pernah beberapa kali Iya. ditanyai pertanyaan ini, terus biasanya kamu jawabnya gimana, terus nanti ya nanti bukan di sesi ini ya, di sesi yang off the record gitu ya. Nanti dilatih tuh kalau ditanya gini, didalemin gini, didalemin gini, dalemin gini, dalemin gini gitu. Gitu. Jangan kepancing untuk tadi ya, jangan kepancing untuk membocorkan data, menjelekkan diri sendiri, menjelekkan perusahaan, atau jawab ngaco yang kamu sendiri nggak ada ilmunya gitu. Iya mungkin perusahaannya gini Pak, jadi gini 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 gini. Nah, itu kan dugaanmu.
gitu ya. Itu. Oke. Kayak gitu. Udah kegambar belum? Udah kegambar ya? Sudah. Ya, Sudah gitu. gambar, Pak. Hmm, kayak gitu Nah, sih. Oke. Ada apa selanjutnya nih, Pak. lagi? Hmm. Eh, eh, Background pendidikan saya kan sarjana pertanian. Hmm. Tapi saya lebih sering ngelamarnya tuh ke perusahaan biasa, saya kayak ke admin-admin gitu. Nah, pernah saya dapat pertanyaan, kenapa saya tuh nggak ngelamar ke perusahaan pertanian gitu, Pak. Sebenarnya saya ngelamar, cuma ya emang belum ada panggilan juga gitu, Pak, dari perusahaan yang pertanian itu. Nah, kira-kira biar lebih ideal jawabannya seperti apa ya, Pak? Contoh nih, ini contoh jawaban. Ini aku nggak ngasih tahu clue-nya dulu. Contoh jawaban aku kayak gini. Ya. Misalkan Bu Taila ya akhirnya. Baik Bu Talia, terima kasih untuk pertanyaannya. Selama menempuh pendidikan, saya memang mengambil jurusan S1 Pertanian. Selama periode kuliah saya di S1 Pertanian tadi, saya aktif dalam beberapa organisasi dan kepanitiaan. Dalam organisasi dan kepanitiaan tersebut, saya sering ditugaskan untuk menjadi seorang sekretaris, yang mana tugasnya itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan administratif, berupa pembuatan laporan, penyusunan dokumen, penyusunan LPJ, surat menyurat, dan lain-lain. Selain itu, selama saya kuliah di pertanian, saya juga tidak hanya berinteraksi dengan mata kuliah yang ada saja, namun pada saat perjalanannya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif, mulai dari penelitian, penyusunan dokumen, penelitian, pemaparan menggunakan Microsoft Office, baik itu untuk pembuatan laporan menggunakan Microsoft Word, pengolahan data menggunakan Excel, maupun presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Saat saya lulus, selain saya merasa bahwa saya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pertanian, saya juga memiliki ketertarikan di bidang administrasi. Saat ini, sambil saya mencari kesempatan untuk bekerja di bidang pertanian, saya juga terbuka untuk pekerjaan menjadi seorang staf administrasi. Dua hal ini adalah senjata terkuat saya menurut saya, dan saya tidak masalah mau menggunakan kemampuan pertanian maupun administrasi saya. Saya secara mandiri setiap harinya meluangkan waktu setiap hari untuk mengikuti kursus-kursus atau menonton video-video untuk meningkatkan kemampuan kegiatan administrasi saya yang berhubungan dengan Microsoft Office. Saat ini untuk Microsoft Word saya sudah ada di level ini, saya sudah bisa ini itu. Microsoft Excel saya sudah terbiasa ini itu, PowerPoint saya sudah bisa ini itu. Sehingga saya yakin kemampuan administratif saya tadi dapat diaplikasikan di perusahaan ini saat saya diberikan kesempatan menjadi seorang staf administrasi. Yang saya tahu, seorang administrasi dia bertanggung jawab untuk melakukan ini yang sesuai dengan pengalaman yang saya miliki gitu. Bahasanya adalah, ya iya Bu, kalau Anda cuma ngelihat dari sisi jurusan saya nggak nyambung admin sama pertanian. Tapi selama periode kuliah di pertanian kan saya nggak cuma kuliah doang. Saya kan ngikutin organisasi, saya ada kegiatan itu, saya belajar banyak kegiatan admin. Selama saya kuliah juga saya kan punya laporan setumpuk segini, revisi, bikin ini, bikin itu, nyusun ini, nyusun itu admin semua. Saya juga ngelatih diri kok, saya ada internet, saya nggak buat nge-game, saya buat nonton ini, ikut tutorial ini, ikut bootcamp ini, untuk kursus gratisan ini itu. Sehingga saat lulus saya nggak cuma jago di pertanian, administrasi saya juga jago loh, gitu. Saya udah bisa ini kamu sebut begitu. Jangan cuma bilang saya bisa Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Itu anak SMA juga bisa nyebut gitu. Tapi kamu bilang itu, saya Excel, saya menguasai 30 rumus, saya bisa filtering menggunakan VLOOKUP, HLOOKUP, dan lain-lain. Saya udah bisa membuat dashboard Excel, penyusunan ini itu, menyusun ini itu. Disampaikan dengan level itu secara lebih elegan. Gitu, dihubungkan dengan posisi yang kamu lamar gitu. Nah, hal semacam inilah yang bisa kamu lakukan gitu. Aku nggak ngerti ya interviewnya sejauh ini kamu gimana. Nanti kita latih aja gitu. Kebayangkan? Kegambar nggak? Kayak gitu. Bayang, Pak. Gitu. Jadi Nanti kalau penjelasannya balik yang lagi. lebar panjang lebar. Ya, interview itu gini, aku bukan HR, aku user ya. Aku nggak pernah jadi HR, aku bukan HR, backgroundku bukan psikologi, tapi aku user. Sudut pandang user itu sudut pandang kamu seberapa siap pakai. HR, dia lebih ke potensi kamu. Nah, di pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul di interview HR biasanya itu pertanyaan-pertanyaan yang kamu tuh di framing tertentu, mengarahkan kamu untuk mikirin sudut pandang ini gitu. Kayak kamu dikasih box biar pikiranmu ke sini saja atau ngarahnya ke sini. Nah, tapi kamu boleh mengalihkan ke yang lain gitu. Ya. Nah, jurusanmu ini kenapa daftarnya ke sini? Kenapa nggak daftar yang ke situ?
gitu. Nah, itu seolah-olah kamu mau jawab gitu bahwa kelebihan saya di kuliah di sini ya nggak cuma masalah pertanian gitu. Nah, itu jangan sampai lupa. Itu butuh apa? Self awareness. Seberapa kamu tahu yang kamu suka, yang kamu terbiasa dan yang kamu lakukan gitu. Oke? Barang, Pak. Hmm. Benar-benar. Oke. Selanjutnya, Pak, Hmm. saya suka beberapa kali dapat pertanyaan kayak contoh case gitu, Pak. Nah, itu kayak mungkin, nah saya ini tipe orang yang kadang suka sulit kalau untuk jawab pertanyaan spontan gitu, jadi saya agak lama mikirnya. Terus Oke. pernah juga dapat pertanyaan yang case misalnya gini case-nya. Katanya misalnya kalau misalnya saya dimarahin sama bos di depan umum, gimana? Sedangkan itu bukan kesalahan saya. Nah, gitu, Pak. Apakah saya akan mencari orang yang berbuat salah itu atau kamu bakal nerima aja? Nah, itu. Saya pernah dapat pertanyaan seperti itu. Oh, menarik sekali ya gitu. Pertanyaan-pertanyaan situasional kayak gini itu butuh benar-benar butuh ketenangan. Jadi gini, untuk jangka panjangnya ya, untuk jangka panjangnya kamu perbanyak referensi dengan cara membaca-membaca. Ya, pertanyaan-pertanyaan interview yang berkaitan dengan hal-hal kayak gini yang mungkin kamu nanti bisa browsing namanya BEI, Behavioral Event Interview gitu. Gitu. Nanti nanti aku kasih tahu gitu ya. Gitu. Jadi pertanyaan interview untuk mengetahui bagaimana orang itu telah bertindak atau akan bertindak saat ada given situation, situasi yang diberikan kayak gitu. Bisa berdasarkan pengalaman yang dia pernah alami, bisa berdasarkan kalau membayangkan. Misalkan kamu belum pernah ada di situasi itu, apa yang akan kamu lakukan. Nah, kalau kita udah punya pengalaman semacam itu, enak bayanginya. Tinggal nyusun kalimatnya. Tapi kalau kita nggak pernah, gimana? Makanya kita harus punya referensi. Referensi itu ya sudut pandangnya orang lain, sarannya orang lain gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam tadi, kamu sebenarnya bisa browsing dulu di internet, kayak gitu. Hanya untuk apa? Bukan untuk mengcopy jawabannya, ya. Tapi mengambil logika dari contoh-contoh yang diberikan di situ, gitu. Mengambil logika itu ngambil keyword-keywordnya aja, kayak gitu. Gitu. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan kalau kamu dimarahi di depan umum? Kita nggak usah ngomong di depan umumnya saja dulu, gitu. Kita omongkan dulu namanya dimarahi. Kalau orang dimarahi itu apa sih? Misalkan, satu, dia mendengarkan. Dua, berfokus pada poin. Poin apa yang dia sampaikan? Bukan secara personal, tapi sebenarnya poinnya apa sih beliau yang jadi concern beliau sehingga beliau itu marah, gitu. Ya. Yang ketiga, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Yang keempat, mohon izin untuk mengambil tindakan atas yang dia marahi tersebut. Kita lihat dulu. Yang beliau komplain, yang dia marah itu, apakah eventnya, case-nya itu masih berjalan atau udah berhenti? Gitu. Kalau case-nya masih berjalan, kamu minta izin untuk ambil tindakan biar itu bisa balik lagi ke jalur yang benar, ibaratnya, paling simpelnya. Tapi kalau case-nya itu udah selesai, sampaikan saja, mohon maaf, nanti akan menjadi evaluasi untuk yang selanjutnya. Kamu setelah itu sampaikan saja bahwa mohon izin untuk saya lakukan evaluasi dulu atau kumpulkan data dan lain-lain. Nanti mohon izin untuk saya akan menghadap ke Bapak lagi. Misalkan balik lagi ya, dimarahi itu nanti dulu. Karena dimarahi itu ada beberapa hal nih. Ada yang namanya dimarahi itu karena membuat kesalahan, Ya. ya kan? Ada yang dimarahi itu karena masalah miskom gitu. Iya. Ya, ada yang namanya miskom ini tuh sebenarnya benar, tapi ditangkapnya salah. Ya. Ada juga miskom itu yang suatu hal itu tuh ibaratnya tuh solusinya tuh ada banyak gitu. Untuk ngelakuin ini tuh bisa gini, gitu. Itu juga bisa. Jadi, misal atasanmu pengennya gini, tapi kenapa kamu ngelakuinnya gini, gitu. Nah, itu kan kamu bisa memberikan argumen dan sudut pandang yang lain, gitu. Atau yang ketiga, miskom itu bisa masalah hierarki. Hierarki itu, misalkan, kamu harusnya ekskalasi dulu tuh ke atasan, baru gini. Tapi kamu ngelangkain, misalkan. Ya. Gitu, itu juga Bisa bisa. juga. Bisa juga miskom itu karena salah skala prioritas.
Harusnya yang Ya. penting dan urgent dulu yang dilakukan. Ternyata kamu yang penting tapi nggak terlalu urgent mah diduluin. Akhirnya ini ya gitu-gitu. Nanti dicek dulu tuh permisalannya gimana. Karena kan ini luas gitu. Ya, Iya. ini kamu juga juga luas kayak gitu. Dan permisalan-permisalan ini macam-macam gitu. Iya. Case-case-nya gitu. Nanti bisa juga dibalik. Kalau kamu punya bawahan yang begini, kamu akan gimana gitu. Ya, balik lagi karena case-nya tuh fokus dulu ke situ. Nah, baru nanti ditambahin tadi aku bilang dimarahi. Nah, habis itu kamu coba bayangkan yang disebut di depan umum tadi gitu. Kalau namanya Oh, dimarahi di depan umum itu kan paling tidak untuk menjaga reputasi perusahaan gitu. Ibaratnya ya udah ya selesai nggak apa-apa atasan mau marahin dulu terus nggak apa-apa selesai tek langsung fokus sama penyelesaiannya kan kayak gitu. iya. Tapi nanti saya akan cari momen untuk mengklirkan ini tapi tidak di depan umum tetap gitu Iya. agar kesalahpahaman tidak terjadi tapi nggak harus semuanya diomongin di depan umum kayak gitu. Nah itu hal-hal semacam ini bisa dilakukan. Nah skenario step by stepnya ini tuh bisa dilakukan. Tadi sebelumnya juga udah ada yang zoom sama aku yang nanya apa yang akan kamu lakukan sebagai seorang atasan kalau ada bawahan yang melakukan kesalahan gitu pada saat bekerja. Langsung dijawab, saya akan melakukan ini saya akan marahi dia gini. Oh, nanti dulu kesalahannya cari tahu dulu gitu. Ya kan? Gitu. Ini kesalahannya gimana? Kesalahannya udah selesai atau kesalahannya masih berjalan nih? Jangan langsung hukum-hukum dulu. Kalau kesalahannya masih berjalan, merugikan perusahaan enggak? Kalau masih merugikan, ya di stop dulu itu. Gitu. Hmm. Logikanya, aku kasih kamu logika ya. Ada Iya, dua Pak. logika. Pertama logika kebakaran, kedua logika orang tenggelam. Ini dipakai aja logikanya ya. Iya. Iya, Pak. Ada orang, kamu lagi jalan, tiba-tiba depan rumahmu tuh ada yang bakar rumahmu gitu. Seret gitu kan. Iya. Terus orangnya lari, ya kan? Coba dipikir, apa yang kamu lakukan? Mau ngejar orangnya, terus rumahmu ini terus kebakaran, Iya. apa kamu mau ini madamin apinya, tapi kehilangan Padamnya. jejak orangnya? Kayak gitu. Iya. Kita kan manusia ya, kita kan bisa melakukan sesuatu tuh paralel. Misalkan Iya. kita ngejar orangnya sambil nelpon pemadam gitu. Iya. Atau kita Oh, ngejar orangnya sambil teriak-teriak, itu bakar 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 papa tolongin teleponin pemadam bukan sambil lari tuh. Jadi yang di iya. sini ke handle, paham nggak? Kayak gitu. Iya, paham, Pak. Gitu. Terus kalau nggak logika orang tenggelam, misalkan kamu lagi renang, terus di tempatmu tuh ada orang yang tenggelam tuh di kolam renang itu. Set. Terus kita bawa naik, set, gitu kan? Nah, pas kita bawa naik itu, ya orangnya karena pingsan lah gitu ya namanya orang tenggelam kan. Kamu Iya. itu bakal tolongin orang ini dulu, misalkan cariin kendaraan biar atau dikasih pertolongan pertama, terus cariin kendaraan buat dibawa ke rumah sakit terdekat. Atau setelah anak ini dibawa, orang yang tenggelam ini dibawa ke permukaan, kamu tiba-tiba langsung ngomong gini, ini kolam renang SOP-nya nggak ada pak, nggak ada lifeguard-nya. Ini kok nggak ada ban-ban penolongnya sih, gimana sih di kolam renang? Gitu-gitu. Yang kan prioritasnya kan ini orang dulu kan, paham kan? Gitu. Ini loh masih masih Oh, berjalan, ini tolongin dulu nih orang, gitu. iya. Ini gimana caranya? Baru nanti kalau udah kayak gitu, kamu mau ngomongin SOP lah, mau ngomong, nah itu sama. Apa yang kamu lakukan kalau kamu membuat kesalahan? Dicek dulu kesalahannya ini masih berjalan enggak, ya kan? Gitu, masih merugi enggak gitu. Kalau urusan punishment dan lain-lain itu nanti ya ini juga sama. Ini bisa dua sudut pandang ya gitu. Nah, aku sampaikan ini tuh biar nanti kamu tidak salah menjawab pertanyaan tadi gitu. Iya. Jenis-jenis pertanyaan semacam ini tuh ada banyak sekali dan aku nggak bisa ngasih contoh cuma di mungkin nanti itu satu pertanyaan bisa satu video belajar gitu. Gitu, satu pertanyaan satu video, satu pertanyaan satu video gitu. Yang penting tadi kamu perbanyak dulu referensi kata di sini dan alur logikanya. Kalau nyari di Google itu susah gimana? Heh, cari di ChatGPT gitu. Iya. Saya udah pernah Saya pakai adalah ChatGPT nih, Pak. ya pakai ChatGPT paling gampang. Bikin promnya gampang kok. Saya adalah seorang Iya. bawahan, saya adalah seorang dengan jabatan staff accounting. Saya memiliki seorang atasan, seorang supervisor. Saat itu beliau memarahi saya karena suatu kesalahan. Apa yang harus berikan saya 10 tindakan yang harus dilakukan saat saya dimarahi di depan umum. Set.
Kan ada Iya. sugestinya, terus kamu bayangin gitu. Oh, gitu. Sekarang nanti dibalik gitu. Itu gitu-gitu tuh udah memperkaya kosakata. Saat kamu udah bisa memperkaya kosakata, nanti kamu bisa modifikasi gaya bicaranya sesuai dengan ya gaya komunikasimu gitu. Yang penting poin-poinnya itu jelas kayak tadi, step by step. Ini orangnya diginiin dulu, baru ini yang digini, ini orang yang dikejar, ini kayak tadi loh, ada orang tenggelam, ini ditolong dulu, set. Setelah itu soal kolam urusannya ini gitu-gitu. Ya kayak begitu. Itu yang harus Ya jelas. dilakukan. Ya, gitu ya. Aku jelasinnya pakai yang umum-umum dulu nih. Karena ini Ya, sesi general gitu. Nggak aku kasih contoh detail bayang. gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin. Nggak apa-apa, interview terus aja nggak apa-apa. Ini kalau nggak ada yang nanya, aku juga nggak bahas ini. Udah lama nggak ada yang nanya ini soalnya. Gitu. Terus Apalagi, selanjutnya suka ditanya juga pernah ada kendala nggak selama kerja sebagai admin, kan sebelum pengalaman saya sebagai admin ya Pak. mm-mm. Karena mungkin kalau dibilang ada kendala atau enggak, kalau saya bilang enggak nanti takutnya dikira kayak ah masa sih nggak ada kendala gitu kan. Karena kan saya kerja periode kerja juga masih sebentar ya Pak, masih baru 6 bulan. Jadi saya masih belum menemuin kendala yang gimana-gimana gitu. Ya. Biasanya aku akan menyarankan gini, siapapun yang ditanya yang berkaitan dengan kendala, kendala itu kan kosakata negatif ya, kayak gitu. Nah, mungkin kamu bisa menggantinya dengan kosakata positif. Apa itu? Tantangan, kayak gitu. Tantangan itu bisa kamu sampaikan ada beberapa hal. Ada yang misalkan yang tadinya kamu nggak pernah handle, jadi kamu handle. Yang nggak pernah ditemui jadi ditemui. Atau yang kedua dari sisi load pekerjaannya. Yang tadinya itu santai jadi sibuk. Yang tadinya dikit jadi banyak. Yang tadinya durasinya lama tiba-tiba dadakan. Nah, gitu-gitu. Nah, itu yang disampaikan sebagai suatu tantangan. Jadi mindset nomor satu, saat kamu menemukan kata kendala, langsung kamu konversi jadi tantangan. Tantangan adalah perubahan kondisi maupun situasi gitu. Yang nomor dua, selalu di mindset itu bayangkan adalah sampaikan semua tantangan yang bisa terukur dan selesai atau berhasil diselesaikan secara tuntas gitu. Saya sampaikan saja, selama saya bekerja menjadi seorang admin sosial media selama 6 bulan, menurut saya tantangan yang saya hadapi yaitu pada saat saya menghadapi apa misalkan menghadapi end year gitu, end year sale gitu. Biasanya kan ada tuh Iya ya. gitu. Misalkan apa namanya? Harbolnas misalkan kayak gitu. Yang mana biasanya di 3 bulan sebelumnya saya biasanya hanya menerima sekian order atau membalas sekian chat, namun tiba-tiba di situ lotnya jadi sedikit lebih banyak. Saat itu saya merasa itu adalah suatu tantangan bagi saya karena saya harus menghandle ini secara bersamaan. Yang saya lakukan saat itu adalah saya membuat suatu skala prioritas agar untuk menghandle ini itu bisa dilakukan dengan baik. Walaupun saat itu memang saya harus melakukan overtime yang biasanya saya bekerja hanya sampai dengan jam 6 sore, saat itu kita lakukan sampai dengan jam 11 malam. Namun itu memang sangat menyenangkan karena saya juga melakukannya beserta dengan teman-teman lain. Kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri dan akhirnya kita bisa melalui itu dengan baik. Sehingga di momen 3 hari itu, misalkan 3 hari tersebut, kami mampu menjual sekian pieces produk senilai sekian miliar. Saya telah berhasil membalas sekian ribu chat, sekian ratus pesan, dan apa misalkan menyelesaikan sekian proses refund atau retur gitu misalkan contoh aja sih kayak gitu. Ya balik lagi aja kamu bayangkan sesuatu ya selama 6 bulan itu apa ada kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya itu perubahan tadi gitu. Itu misalkan gitu kamu sampaikan saja. Perubahan itu ada lagi Misalkan sebelumnya saya menjadi seorang staf administrasi, biasanya saya secara manual, yaitu menggunakan Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Namun di perusahaan ini, perusahaan menggunakan software baru internal yang disebut sebagai ini. Saya sama sekali belum terbiasa untuk menggunakan hal tersebut. Nah, saya merasa ada tantangan di awal-awal pada saat saya join. Sehingga waktu itu saya memutuskan untuk melakukan, misalkan, belajar software ini secara cepat. Saya
waktu itu minta izin kepada atasan saya untuk melakukan bimbingan dan saya meminta beberapa buku modul yang biasanya akan saya pelajari dan saya praktekkan sekitar 1 sampai dengan 2 jam setelah jam selesai bekerja. Di 2 bulan pertama saya memang melakukan overtime tersebut secara sukarela agar saya bisa segera menguasai software tersebut. Di bulan ketiga dan seterusnya saya sudah mulai terbiasa. Bahkan saya sudah tidak perlu untuk diawasi untuk menggunakan software tersebut sehingga data sudah bisa tersusun rapi secara otomatis gitu. Boleh. Atau sebelumnya lagi, misalkan di kantor sebelumnya saya udah terbiasa pakai sesuatu yang tersistem, udah ada sistemnya gini 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 gini. Namun pada saat saya bergabung di perusahaan sebelumnya, semua masih manual, bahkan datanya masih berserakan sana sini. Nah, apa yang kamu lakukan? Saya berusaha untuk ngumpulin itu semua, saya berusaha untuk saya rapikan, saya berusaha untuk saya susun itu semua, walaupun saya harus overtime, walaupun terkadang saya harus mundur gitu, tapi ya karena itu karena kecintaan kamu gitu loh. Sampaikan extra mile yang kamu lakukan biar ini semua tuh jadi rapi. Setelah semuanya rapi, pada saat ada meeting mingguan, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya sudah berhasil merapikan semacam ini. Nanti ke depannya kalau ada data-data lagi, mohon disusunnya semacam ini. Sehingga apa yang sudah saya susun ini bisa diteruskan sehingga nanti selanjutnya bisa lebih rapi dan itu masih berjalan sampai sekarang kayak gitu. Ya ini kan sebenarnya kan balik lagi gitu. Ada suatu perubahan-perubahan yang kamu lakukan tapi perubahan di sini kan bukan yang kayak wah ininya dihilangkan nggak bagus nggak kayak gitu. Lebih ke penyesuaian diri itu juga boleh. Oke? Tadi yang aku kasih contoh itu kan ibaratnya sesuatu yang perubahan kondisi, boleh. Tapi kalau sebagai teman-teman yang junior nggak harus yang kayak gitu, yang realistis yang berkaitan dengan penyesuaian diri juga nggak masalah gitu. Jadi ingat kendala itu bukan harus kendala, tapi tantangan. Kenapa? Karena kendala bisa menjadi tantangan tergantung sudut pandangmu kan, kayak gitu. Dan selalu sampaikan sesuatu yang selesai sampai tuntas dan kontribusinya di situ tuh kamu Iya. bukan bukan dituntasin sama orang lain kayak gitu ya memang ini karena di interview kamu gitu itu adalah momen kamu yang harus memamerkan diri sendiri gitu oke Oke, oke, Pak. paham ya gitu oke mungkin ada pertanyaan lagi oh menarik menarik pertanyaanmu interview ya oh jadi keinget kalau nggak ditanya aku juga nggak kebayang ke situ lagi nih Ya macam-macam ya, Pak, tiap dapat interview. ya terus apa lagi Selanjutnya, kalau ditanya motivasi kerja yang ideal tuh seperti apa, Pak? Selain mungkin terkadang saya jawabnya itu kalau motivasi kerja mungkin kayak pengalaman sebelumnya itu sama, relevan, jadi makanya saya gini-gini gitu. Tapi sebenarnya lebih ideal tuh seperti apa? gini kalau kamu mau ngomongin motivasi kerja itu paling enak tuh gini hubungkan dengan impian jangka panjangmu yang kamu punya sekarang Ya, sama posisi di perusahaan ini gitu 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 sejak saya menempuh kuliah gitu saya menemukan bahwa passion saya adalah saya ingin berkarir di dunia yang membuat saya memiliki banyak kesempatan untuk banyak berkomunikasi dengan banyak orang atau misalkan untuk memberikan kesempatan untuk dapat bekerja menggunakan software-software yang berkaitan dengan pengolahan data macam itu gitu. Keinginan saya tadi saya coba kembangkan dengan melatih diri saya secara mandiri dengan melakukan A B C D E F G. Setelah saya lulus, gitu, saya berusaha untuk mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari secara mandiri tadi di dunia kerja yang lebih nyata, yaitu dengan mengikuti magang di perusahaan ini. Saya menyadari bahwa apa yang saya inginkan tadi bisa saya aplikasikan di perusahaan ini, namun tetap yang disebut magang itu memang periodenya terbatas, sehingga gitu. Tadi kamu sampaikan gitu. Sehingga saya belum bisa mengejar impian saya tadi karena durasinya lebih pendek. Sehingga saya berusaha mencari kesempatan yang mana saya bisa mendemonstrasikan pengalaman yang sudah saya miliki, saya bisa banyak belajar hal baru, sekaligus mengaplikasikan yang saya pelajari saat itu ke perusahaan gitu. Bahasa simpelnya nanti gimana? Susun sendiri. Intinya,
yang berkaitan dengan namanya motivasi itu, ingat ya, kan kamu punya tujuan, kamu punya titik start, kan titik start bukan nol. Ya. Yang disebut motivasi, ini aku mau ngomongin konsepnya dulu ya. Yang disebut motivasi itu, apapun yang terjadi, kamu tuh akan ngarah ke sini. Gitu. Apapun yang terjadi, kamu selalu ngarah ke sini. Konsepnya itu, ya. Namanya motivasi kok. Kan kalau kamu motivasi pengen ke pasar, mau belok ke sana dulu, pasti nanti ke pasar gitu. Jadi bayangin konsepnya dulu ya. Jadi namanya motivasi itu sesuatu yang bikin kamu tuh akan ngarah ke sini terus, apapun caranya. Oke? Yang nomor dua, motivasi itu sesuatu yang bikin kamu tuh punya persiapan untuk ke sini. Orang kalau termotivasi naik gunung, pasti kan persiapan kan. Iya. Beli ini, punya ini, nggak yang kayak nggak bawa apa, udah yuk, naik gunung gitu. Itu bukan motivasi itu kayak ngikut aja. Orang yang termotivasi itu modal, tanda kutip modal. Modal itu apa? Kalau kita job seeker, modal itu apa? Yang kamu pengen, which is passion, dan yang kedua, yang kamu bisa. Yang kamu bisa itu, kamu peroleh lewat pengalaman pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman magang, kayak gitu. Ya. Jadi kamu sampaikan saja sejak awal saya punya tujuan karir ke arah sana. Tapi saya tidak cuma bermodalkan keinginan, tapi saya modali diri saya dengan melatih itu semua agar saya siap mengarah ke sana. Saat saya sudah siap mengarah ke sana, saya mulai mencari nih jalan untuk ke arah sana. Nah, salah satu jalan yang bisa membawa saya ke arah sana, saya yakin itu adalah saat saya di sini, gitu, gitu. Bayangin ya, gitu. Apa motivasimu kerja di perusahaan ini? Apa motivasi kamu dalam bekerja itu dua hal yang berbeda tuh. Kalau motivasi, ya nanti diingat-ingat ya pertanyaannya, gitu. Apa gitu? Itu dua hal pertanyaan yang beda ya, diingat-ingat ya, gitu. Apa motivasi Anda dalam bekerja? Itu kan beda tuh. Itu nanti Ya. bisanya ada yang kayak orang tua lah, siapalah gitu-gitu. Atau terinspirasi siapalah, itu kan bisa gitu-gitu. Gitu. Tapi kayak apa yang memotivasi Anda untuk bekerja menjadi seorang ini? Ya. Hmm. Beda. Maka di situ beda ya, dua hal yang beda ya gitu. Di situ kamu mulai fokusin, kita harus kebiasa dia pikir langsung kayak apapun caranya, kenapa kok kamu pengen berkarir di situ? Gitu. Berarti kan ini kan kamu harus tahu nih, awal mulanya gimana, yang dalam tanda kutip basicnya cuma yang bikin kamu pengen itu apa. Terus orang yang pengen ini, kamu terus nggak cuma sekedar pengen, kamu mengcover dirimu, memodali dirimu dengan usaha apa, belajar ini itu, ngelatih ini itu. Setelah ngelatih ini itu, akhirnya kan pengennya udah punya, kemampuannya udah punya, tinggal nyari apa kesempatan. Kesempatan. Karena orang bekerja itu cuma hubungin tiga hal, keinginan, kesempatan, dan kemampuan.